Halo teman HI, 3 hari yang lalu kita membuat Q&A seperti ini. Halo teman-teman HI, kali ini kita akan buka question and answer tentang teori feminisme nih. Nanti pertanyaan dari kalian akan kita jawab melalui YouTube channel kita dan kalian bisa drop question kalian di question box di bawah ini ya. Di sini aku dan teman-temanku bakal menjawab 5 pertanyaan menarik dari kalian. This is it, feminisme. But in fact, at the present time, very much in the field and operated in many ways. But Halo teman-teman AI, perkenalkan nama aku Dinda Septiara. Di sini aku akan bantu menjawab pertanyaan dari akun @kth.ds yang mana pertanyaannya, ada nggak sih pandangan tokoh ilmuwan terhadap teori feminisme ini? Oke, aku jawab ya. Pertama ada nih dari ilmuwan Karen Owen. Menurut pandangan beliau, feminisme sebagai suatu teori dan atau gerakan sosial yang berkaitan dengan upaya peningkatan posisi kaum perempuan melalui cara tertentu untuk mendapatkan hak-hak politik, hukum, dan ekonomi sebagaimana didapatkan oleh kaum laki-laki. Juga menurut ilmuwan Mary Wollstonecraft dalam bukunya yang berjudul The Right of Woman mengartikan feminisme adalah suatu gerakan emansipasi wanita yang gerakannya dengan lantang menyuarakan tentang perbaikan kedudukan wanita dan menolak perbedaan derajat antara laki-laki dan wanita. Dan terakhir, menurut ilmuwan Nell Kaber, teori feminisme mempengaruhi kaum perempuan negara berkembang untuk keluar dari tradisi berpikir wit atau woman in development dan kemudian masuk ke dalam dimensi berpikir baru yang lebih mencerminkan adanya kesetaraan gender. Maka dari itu dapat aku simpulkan dari beberapa pandangan ilmuwan terhadap teori feminisme ini, yaitu teori feminisme sebuah gerakan perjuangan kaum perempuan untuk menuntut emansipasi dan keadilan hak yang sama dengan kaum laki-laki untuk mendapatkan kebebasan dari berbagai kehidupan dari segi ekonomi, politik, sosial, hukum, maupun pendidikan. Nah, sekian dari jawaban aku. Semoga dapat dipahami oleh akun @kth.ds dan teman-teman lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih ya guys. Dadah. Halo teman-teman HI, kenalin, nama saya Terry Pratama dan saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari akun Instagram @this.fans. Pertanyaannya itu, apa aja tujuan kaum feminisme dalam studi hari nikah? Nah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan berdasarkan 3 tujuan. Tujuan pertama, kaum feminisme menuntut akan adanya hak dan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang politik, hukum, dan ekonomi. Hal ini dilakukan untuk menentang bias gender dalam kajian teori hubungan internasional. Kedua, feminisme yang melihat hubungan internasional berdasarkan sudut pandang kaum marginal menawarkan cara pandang alternatif yang sebelumnya diabaikan dalam studi AI, yaitu dengan menawarkan perspektif yang lebih humanisme dalam memandang fenomena internasional seperti peperangan, krisis ekonomi, kemiskinan, dan lain sebagainya. Ketiga, kaum feminisme yang beranggapan bahwa dominasi laki-laki atau maskulinitas dalam perkembangan teori ataupun praktik hubungan antar bangsa dan negara membuat studi HI hanya mampu menggambarkan setengahnya saja dari fenomena internasional, yakni dari perspektif laki-laki. Oleh karena itu, kaum dan teori feminisme ini hadir untuk membenarkan dengan cara memberikan gambaran yang utuh dari fenomena internasional, yakni ditinjau tidak hanya dari perspektif laki-laki, tapi juga ditinjau dari perspektif perempuan. Dengan ini, dengan kemunculan kaum feminisme dan teori feminisme ini dapat dipandang tidak hanya sebagai upaya untuk menggugat dominasi maskulinitas, melainkan juga upaya untuk
menawarkan setengahnya dari kebenaran atau setengah kebenaran lainnya, atau dalam bahasa Inggris the other half of truth dalam studi HI. Yang dimaksud setengah kebenaran lainnya ini itu adalah feminitas atau kaum perempuan ya teman-teman. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman HI, perkenalkan nama aku Termelia Zahra dan aku akan menjawab pertanyaan ketiga dari akun @mezahra. Pertanyaannya adalah, sebenarnya ada nggak sih kritik dari teori feminisme terhadap teori mainstream HI? Jawabannya iya, ada. Feminisme dalam segi hubungan internasional menggugat studi HI dari dua sisi. Yang pertama, rendahnya representasi kaum perempuan dalam studi HI, baik dari sisi akademisi, peneliti, maupun praktisi. Yang kedua adalah dominasi maskulinitas dalam studi HI, terutama pada analisis realisme, yang mempostulasikan kiprah negara dengan karakter yang macho demi menjamin keberlangsungan hidupnya di dalam suatu negara yang bernuansa politik kekuasaan. Nah, dalam kondisi demikian, kaum feminisme mengatakan bahwa dominasi laki-laki dalam perkembangan teori maupun praktik dalam hubungan satu bangsa membuat studi HI hanya mampu menggambarkan setengah saja dari fenomena internasional, yakni fakta dari perspektif laki-laki. Untuk itulah feminisme hadir untuk memberikan gambaran yang lebih utuh terkait fenomena internasional dari perspektif laki-laki dan perempuan. Jadi, kesimpulan dari kritik teori feminisme terhadap teori mainstream HI adalah rendahnya representasi kaum perempuan dalam studi HI dan dominasi maskulinitas dalam studi HI. Jadi gitu ya Kak Mezahra untuk jawaban dari pertanyaannya. Sekian, terima kasih. Halo teman-teman HI, kenalin nama aku Putri Maharani dan aku bakal ngejawab pertanyaan yang udah kalian tanyain di Instagram kami. Dan pertanyaan yang akan aku jawab adalah dari akun @trisarjen, dimana dia nanya kira-kira ada nggak sih teori mainstream HI lainnya yang mengkritik tentang teori feminisme ini. Jadi jawabannya tentu saja ada, dan aku bakal jelasin teori apa yang mengkritik teori feminisme ini. Teori yang akan aku jelasin adalah teori dari realisme dan neorealisme, di mana mereka itu menggunakan istilah man atau laki-laki sebagai individu yang melakukan politik internasional. Dari hal tersebut saja kan sudah diketahui bahwa istilah itu sangat menyinggung para kaum perempuan atau kaum feminis yang menjadikan mereka sebagai kaum yang tidak terlibat dalam politik internasional ini. Dan sebagai contohnya, ada buku yang berjudul Man, the State and War yang ditulis oleh Kenneth Waltz, dan buku itu merupakan rujukan bagi para perspektif neorealisme. Dan dalam buku tersebut menjelaskan bahwa ada 3 penyebab terjadinya perang dari 3 peringkat analisis yang berbeda. Yang pertama ada dari peringkat individu, yaitu manusia. Jadi sebagai hakikatnya manusia bersifat egoistik dan agresif. Dan yang kedua ada dari peringkat nasional, di mana apabila terdapat dinamika politik di suatu negara dan negara tersebut melakukan atau harus melakukan tindakan agresif demi mencapai kepentingan nasionalnya. Dan yang ketiga adalah tingkat regional atau internasional, di mana ketiadaannya balance of power atau keseimbangan kekuatan. Sebagai contohnya seperti apabila ada satu negara yang kuat melakukan invasi atau melakukan agresi militer terhadap negara yang lemah atau terhadap negara yang kekuatannya di bawah negara kuat tersebut. Dari pemikiran neorealis dan realisme itu menimbulkan pencitraan bahwa politik internasional itu merupakan dunia para kaum pria saja, sehingga teori feminisme ini sangat berseberangan atau berbeda dari teori realisme dan neorealisme. Selebihnya itu saja yang akan saya sampaikan, dan selanjutnya
Penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh saudara saya Pedro. Beliau akan menyampaikan penjelasan yang lebih lanjut dan akan menyimpulkan apa yang sudah saya jawab. Halo teman HI, nama aku Pedro Afdasion. Di sini aku akan melanjutkan jawaban dari Poppy tadi. Jadi teman-teman, kritik teori arus utama HI terhadap teori feminisme bahwa kaum perempuan seringkali dianggap sebagai kelompok yang terlalu emosional dan terlalu lemah, sehingga dapat membahayakan keselamatan negara ketika berhadapan dengan masalah tentang keamanan nasional dan integritas teritorial, teman-teman. Selain itu juga, karakter kaum perempuan yang feminim tadi tidak cocok untuk berkiprah di dalam hubungan antar negara yang berorientasi pada perebutan kekuasaan. Kaum feminisme cenderung dikaitkan dengan sifatnya yang lemah, lembut, peduli, dan mengutamakan dialog daripada peperangan dalam kancah politik. Akibat dari itu, para kaum perempuan dinilai tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin, teman-teman. Halo teman-teman HI, di sini saya Nurul Hikmah dan teman saya Michael Ahmad Zulha. Kita bakal coba jawab pertanyaan dari akun @jesmau. Dia nanya, Kak, coba sebutkan contoh kasus atau penerapan dari teori feminisme dalam fenomena hubungan internasional. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengutip dari jurnal Senas Polki, Visip Unwahas dengan artikel yang berjudul Pandemi COVID-19 sebagai isu keamanan internasional dalam pendekatan feminisme hubungan internasional. Namun sebelumnya saya bakal bahas mengapa COVID-19 menjadi isu keamanan internasional. Meminjam pemikiran Copenhagen School dalam kajian HI dikenal dengan pendekatan konstruktivisme, secara konsep dan gagasan, kesehatan dapat dianggap sebagai sebuah ancaman internasional, yaitu non-traditional security threat, karena menyangkut terancamnya keselamatan individu untuk hidup dalam keadaan aman dan nyaman. Menurut data yang disampaikan peneliti dari Universitas Johns Hopkins pada tahun 2020, lebih dari 95 juta kasus COVID-19 secara global dengan korban meninggal mencapai 2 juta jiwa. Lalu bagaimana pendekatan feminisme melihat kasus COVID-19 sebagai isu keamanan internasional dalam hubungan internasional? Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa perspektif feminisme tidak menghindar dari peran negara yang sangat penting. Akan tetapi pendekatan ini lebih menekankan pada peran gender dalam kajian internasional. Dari perspektif feminisme, kelompok perempuan merupakan kelompok yang paling terdampak dalam merebaknya kasus COVID-19. Pertama, perempuan berada di garda terdepan mewakili 70% petugas kesehatan di sektor perawatan, yang mana perempuan berada pada peningkatan risiko infeksi tertinggi karena melakukan kontak dekat dengan para pasien di bangsal COVID-19 setiap harinya. Jadi para wanita ini tidak proporsional bekerja, mereka bekerja lebih lama dan mereka dipisahkan dari keluarga mereka. Kedua, karena orang tinggal di rumah karena imbas dari pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah di seluruh dunia, sektor-sektor yang paling terkena dampak adalah sektor makanan, minuman, jasa, pariwisata, rekreasi, industri, dan sektor-sektor tersebut merupakan wilayah yang dominan mempekerjakan wanita. Nah, itu dia mengapa COVID-19 menjadi sebuah contoh kasus isu keamanan internasional yang dapat kita lihat dari perspektif teori feminisme. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya Michael Ahmad Zulha. Kepada Michael Ahmad Zulha dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michael. Nah, saya mau menambahkan jawaban dari Nurul dari pertanyaan penerapan feminisme di dalam hubungan internasional, yaitu dengan dibentuknya UN Women. UN Women itu adalah organisasi di bawah PBB yang bekerja untuk memperdayakan perempuan. UN Women dibentuk oleh resolusi Majelis Umum pada Januari 2011. Organisasi ini adalah bentuk implementasi dari feminisme, dikarenakan sekarang ini kekerasan terhadap perempuan masih menjadi kekhawatiran utama masyarakat dunia. Pandangan bahwa perempuan hanya sebagai komoditas dan subordinasi kaum laki-laki masih kental dalam budaya masyarakat. Pandangan ini berujung pada anggapan bahwa perempuan derajatnya lebih rendah dibanding laki-laki, yang kita kenal dengan sebutan budaya patriarki. Fokus utama dari organisasi UN Women ini adalah mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan mewujudkan kesetaraan gender yang merupakan salah satu SDG yang harus tercapai pada 2030.
UN Women ini cukup efektif dalam menjalankan program untuk mengatasi kekerasan, ketimpangan, serta diskriminasi terhadap perempuan. Efektivitas ini dapat dilihat dari program yang dikembangkan oleh UN Women seperti program Safe Cities untuk keamanan perempuan yang kerap dijadikan korban kekerasan. Selanjutnya adalah program Women's Leadership and Political Participation untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam politik dan proses pengambilan keputusan. Kedua program ini secara tidak langsung menghapuskan peran-peran yang sebelumnya sangat didominasi oleh laki-laki sekaligus membuat keamanan serta peluang terhadap perempuan semakin terbuka. Nah, itu dia jawaban dari aku dan Nurul. Sekian, terima kasih. Jadi gitu teman HI, beberapa kajian tentang teori feminisme dari hubungan internasional. Semoga jawaban dari kita tadi itu menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian ya. Dan mohon maaf untuk yang sudah bertanya namun kita belum bisa menjawab. Terima kasih juga yang sudah bertanya maupun yang sudah menonton sampai di detik ini. Nama saya Pedro Afdashion, mewakili dari kelompok 7, mengucapkan terima kasih and until next time.